Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sekar, nasibnya bak telur di ujung tanduk, di hadapan setan pikulan yang begitu bernafsu dengan dirinya. Dirinya dalam keadaan tidak berdaya. Bisakah dia selamat dari ancaman yang membahayakan jiwanya ini? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Lalu dibukanya totokan pada tubuh Sekar. Gadis itu kini bisa bicara dan mendengar, tapi tubuhnya tetap kaku, tak bisa digerakkan. Ini, minumlah, kau tentu haus manisku. Manusia biadab, lepaskan totokanku, keluarkan aku dari sini, teriak Sekar. Kau masih saja galak, desis setan pikulan dan mencubit dagu Sekar. Ini, minumlah, katanya. Bibir kendi didekatkannya ke bibir gadis itu. Sekar mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tapi kemudian dia mendapat akal. Dibukanya mulutnya sedikit. Tuak di dalam kendi itu diteguknya 2 kali. Setan pikulan tertawa gembira. Tapi tiba-tiba, tuak yang sudah diteguk tadi tiba-tiba disemburkan kembali oleh Sekar, dan karena tidak diduga sama sekali oleh setan pikulan, laki-laki ini tak sempat lagi menghindar. Ia berteriak kesakitan dan melemparkan kendi di tangannya ke arah dinding. Kendi pecah berantakan, isinya membasahi lantai. Untung saja Sekar dalam keadaan ditotok, sehingga dia tak bisa mengalirkan darah dan tenaga di dalamnya. Jika saja semburan tuak tadi disertai dengan aliran tenaga dalam, niscaya hancur dan butalah mata setan pikulan. Namun demikian, semburan tadi sudah cukup membuat matanya sakit sekali, dan untuk beberapa saat lamanya tak bisa membuka kedua matanya itu. Sambil mengeringi mukanya yang basah dan mengucak-ngucak kedua matanya, setan pikulan memaki habis-habisan. Gadis gila, kalau kau tidak sekurang ajar itu terhadapku, pasti aku akan perlakukan kau baik-baik. Tapi kini kau akan rasakan sendiri. Setan pikulan mengucak lagi kedua matanya. Pemandangannya sudah terang kini. Kedua matanya yang juling memandang dengan berapi-api. Tiba-tiba dibungkukannya kepalanya, maka habislah seluruh tubuh Sekar diciuminya. Gadis itu menjerit tiada henti. Menjeritlah sampai lidahmu copot, kata setan pikulan dengan tertawa mengekeh. Ciumannya datang lagi bertubi-tubi. Kemudian, bukan hanya ciuman saja lagi, sepasang tangan manusia kate ini membuat 2 kali gerakan. Pret! Pret! Pakaian kuning yang dikenakan Sekar robek besar. Dadanya tersingkap lebar. Wah, dadamu bagus dan putih sekali, seru setan pikulan seperti gila. Dan kemudian, betul-betul macam orang gila, muka dan bibirnya melumasi dada Sekar yang sampai saat itu masih menjerit-jerit. Sekar menjerit lagi lebih keras sewaktu sepasang tangan setan pikulan menggerayangi meremasi dadanya. Buak! Pintu kamar terpentang lebar.
salah satu papannya pecah. Kaget setan pikulan bukan olah-olah. Sebelum dia berpaling dari pintu, sudah membentak satu suara. "Munding Sura, hentikan perbuatan kotormu itu." Begitu berpaling, begitu setan pikulan alias Munding Sura hendak mendamprat marah. Tapi sewaktu melihat siapa yang berdiri di hadapannya, dia hanya mengeluarkan suara menggerendeng. Di belakang laki-laki yang masuk ke dalam kamar itu, masih ada seorang lainnya. Setan pikulan bangkit dari tempat tidur. Kalau tidak memandang kepada nama besar serta hubungan kita sesama tokoh-tokoh pembantu Baginda, pasti aku sudah tendang kau keluar dari kamar ini, setan darah kedua. Hahaha. Setan darah kedua tertawa bergumam. Dia rangkapkan tangan di muka dada, sementara kawannya melangkah ke sampingnya. Sepasang mata setan darah kedua menatap tubuh yang tergeletak di atas tempat tidur. Hatinya terkesiap juga memandangi paras cantik dengan tubuh dalam keadaan setengah telanjang itu. Seperti setan pikulan, dia pun seorang yang suka perempuan. "Setan darah, lekas katakan apa maksud kedatangan kalian?" Sewaktu memasuki ujung jalan, kau kelihatan keluar dari tempat kediaman kami membawa perempuan itu, kata setan darah kedua. Kepalanya digoyangkan sedikit ke arah Sekar. "Ada perlu apa kau ke tempat kami? Dan siapa ini perempuan?" "Siapa ini perempuan? Bukan urusanmu," jawab setan pikulan. "Kalau kau memandang mukaku, aku juga mau mati memandang muka padamu, setan pikulan," kata setan darah kedua. "Kuharap kau tak usah bicara kasar." Setan darah kedua tertawa dingin. Setan darah ketiga buka mulut. "Melihat caramu keluar dari gedung kami dan melarikan perempuan ini, jelas sudah kau membuat apa-apa yang tak diingini di tempat kami." "Cuh!" Setan pikulan meludah ke lantai. "Aku kesana sebetulnya untuk menyambangi kalian. Dan itu satu kehormatan." Memotong setan darah kedua dengan nada sinis. "Ya, itu satu kehormatan. Kalian tidak ada. Pintu samping kutemui dalam keadaan hancur. Senjata-senjata rahasia bertancapan di pohon dan bertebaran di tanah. Halaman belakang kacau balau dan pintu belakang gedung kalian juga ketemui dalam keadaan terpentang bobol." Gumam setan darah ketiga. "Siapa yang melakukannya?" "Mana aku tahu," saut setan pikulan. Jangan dusta Munding Sura," sentak setan darah kedua. "Hanya beberapa orang saja yang tahu rahasia masuk ke gedung itu. Di antaranya kau." "Oh, jadi kau menuduh aku membuat kerusakan di gedung itu?" "Aku tanya, siapa yang melakukan, bukan menuduh," saut setan darah kedua dengan ketus. "Aku sudah bilang tidak tahu, dan sekali tidak tahu, tetap tidak tahu. Sekarang, silakan angkat kaki dari sini." "Baik, Munding Sura. Tapi ingat," ujar setan darah ketiga, "bila nanti terbukti kau berbuat..." "Tak usah mengancam, sompret," maki setan pikulan. Setan darah ketiga melangkah maju. Setan darah kedua menarik lengan jubahnya dan berkata pada setan pikulan, "Sekarang memang baru cuma ancaman. Kelak, kalau kami tahu bahwa kau betul-betul telah membuat keonaran di tempat kami, ancaman itu akan menjadi kenyataan, Munding." Bagaimana jadinya jika para tokoh hitam ini saling beradu jotos? Penasaran? Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.